Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami tim dari Salam Obeng akan memaparkan eh, judul dari karya tulis kami, yaitu pemanfaatan energi surya sebagai energi terbarukan pada sektor pertambangan. Adapun anggota dari tim Salam Obeng terdiri 3 orang. Yang pertama Aksal Ilham Fadiga dengan NIT 20.2.09.033. Yang kedua saya sendiri, Andrea Simeon dengan NIT 20.2.09.032. Yang ketiga ialah Marian Ripasaribu dengan NIT 20.2.09.046. Yang dimana tim Salam Obeng ini merupakan taruna berasal dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Baiklah, kita akan memasuki materi. Yang pertama ialah pendahuluan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memiliki sisi positif dan negatif terhadap negara. Sisi positifnya yaitu dapat meningkatkan perekonomian negara. Sedangkan sisi negatifnya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan berupa lahan yang tidak dapat dimanfaatkan, kerusakan ekosistem, hingga sumber air yang diakibatkan oleh kerusakan struktur tanah. Lahan bekas kegiatan tambang memiliki jenis topografi dan hidrologi yang berbeda, tergantung kegiatan pertambangan dan cara penambangannya. Akibat dari kegiatan tambang yaitu ekologi yang rusak, serta tanah lapisan atas atau topsoil hilang, serta tanah tidak berprofil, menyebabkan populasi dan aktivitas mikroba menjadi terganggu, mengakibatkan tanah tidak subur dan sulit dilestarikan. Pada slide ini juga kami lampirkan foto salah satu lahan bekas tambang yang menjadi sumber yang sudah kami pampangkan pada karya tulis kami. Lanjut. Yang kedua adalah metodologi. Penggunaan lahan bekas tambang di Indonesia sangat minim pemanfaatan dan berdampak pada pencemaran lingkungan. Pada penelitian ini akan dikaji penggunaan fotovoltaik pada lahan bekas tambang, menghitung jumlah daya yang dibangkitkan dari fotovoltaik, lahan bekas tambang, dan menghitung efisiensi fotovoltaik. Pemanfaatan energi surya menggunakan fotovoltaik akan menjadikan lahan bekas tambang yang pada umumnya sebagai pencemar terhadap lingkungan akan menjadi pemanfaatan energi panas yang bisa digunakan oleh perusahaan dan masyarakat sekitar. Adapun metodologi yang dilakukan secara garis besarnya, yang pertama adalah studi literatur. Studi literatur ini ialah menelusuri informasi yang terkait dengan topik dan permasalahan berbagai sumber. Lalu yang kedua ialah analisis database fotovoltaik yang mengkaji dan mencari penggunaan fotovoltaik di Indonesia dan besar daya yang dihasilkan. Yang ketiga, diskusi terfokus, yaitu dilakukan dengan memperoleh informasi yang mendalam mengenai segala sesuatu terkait fotovoltaik. Lalu yang terakhir ialah analisis deskriptif, yaitu mengemukakan informasi yang telah ditemukan yang menurut sesuai dengan judul yaitu fotovoltaik dan lahan bekas pertambangan sesuai dengan standar PLTS fotovoltaik. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya Marian Ripasaribu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan data lahan pasca tambang. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kajian tentang pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai energi alternatif dari energi surya perlu dianalisis. Data lahan pasca tambang yang pertama di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana di Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan reklamasi dari tahun 1996 hingga tahun 2020 dengan luas wilayah 20.928,42 hektar.
Salah satu tambang di Sulawesi Selatan berada di Kabupaten Luwu yang memiliki luas sebesar 71.047,24 hektar, yang di mana terdapat 20 wilayah administrasi desa di dalamnya. Yang kedua, data lahan pasca tambang di Provinsi Bangka Belitung. Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian atau yang sering disebut BBSDLP melaporkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 124,838 hektar bekas penambangan timah yang terdiri atas 79.163 hektar di Pulau Bangka dan 45.675 hektar di Pulau Belitung. Yang ketiga, ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan pertambangan yang ada di Kalimantan Timur memiliki potensi lahan bekas tambang yang cukup besar. Salah satu perusahaan tambang diproyeksikan akan menghasilkan lahan bekas tambang sekitar 2.973,6 hektar. Upaya dalam pencapaian tujuan peraturan Presiden nomor 5, maka 6,7 gigawatt kapasitas energi baru terbarukan harus dipasang dalam 15 tahun ke depan berdasarkan proyeksi pertumbuhan saat ini. Dapat kita lihat grafik pertumbuhan saat ini. Dari gas alam naik menjadi 30%. Energi terbarukan dari 7% naik menjadi 15%. Batu bara dari 21% menjadi 35%. Minyak yang dari 53% turun menjadi 20%. Berikut saya lampirkan pengukuran intensitas radiasi di beberapa provinsi di Indonesia, mulai dari Provinsi Nangreo, Aceh Darussalam, hingga Bangka Belitung, mempunyai intensitas radiasi yang berbeda, mulai dari angka yang rendah hingga angka yang tertinggi. Baiklah, presentasi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aksal Ilham Fadiga. Baiklah, terima kasih rekan saya Mariandri yang telah memaparkan materi. Berikutnya saya akan memaparkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Mariandri. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk pengambilan data, salah satunya di Provinsi Aceh, yaitu pengukuran potensi energi matahari berupa intensitas matahari dengan arus yang didapatkan oleh sebuah kolektor intensitas matahari serta panel surya. Pada gambar di samping menunjukkan hasil pengukuran intensitas matahari dan arus terhadap waktu selama 8 jam pada Provinsi Aceh. Didapatkan intensitas dan arus tertinggi yang berada pada jam 12 siang pada Provinsi Aceh, yaitu intensitas cahaya matahari tertinggi berada pada 1000 watt per meter kuadrat dengan arus ampere 7,5 ampere. Di sisi lain, pada Provinsi Jawa Timur, kenaikan nilai intensitas matahari sangat mempengaruhi dari suhu yang diterima oleh kolektor panas untuk menghasilkan daya yang tinggi. Didapatkan pada pukul 12 siang, dengan intensitas matahari tertinggi, didapatkan nilai suhu yang paling tinggi juga, yaitu intensitas matahari tertinggi berada pada 900 watt per meter kuadrat dengan temperatur 45 derajat Celcius. Dari pemaparan di atas, didapatlah analisis potensi energi surya pada 3 provinsi yang kami teliti, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Bangka Belitung. Berturut-turut nilai potensi tersebut yaitu Sulawesi Selatan 0,59 gigawatt hours per hari, Kalimantan Timur 0,02 gigawatt hours per hari, dan Bangka Belitung 1,93 gigawatt hours per hari. Berdasarkan grafik yang telah dipaparkan dari ketiga provinsi tersebut, didapatkan analisa bahwa
Provinsi Bangka Belitung yang memiliki potensi energi surya terbesar yang untuk dijadikan energi listrik, yang dimana berdasarkan potensi tersebut dilihat dari kepemilikan lahan bekas tambang yang berada pada provinsi tersebut. Dari nilai potensi yang kita dapati bahwa lahan pasca tambang dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik melalui panel surya atau fotovoltaik, yang dimana dapat dimanfaatkan oleh perusahaan tambang tersebut dan bagi penduduk sekitar. Pada perusahaan tambang dapat untuk menerangi lahan tambang yang sedang mereka bangun. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai penerangan rumah mereka. Jadi lahan bekas tambang kini tidak menjadi lingkungan yang tercemar lagi, tetapi dapat dimanfaatkan menjadi energi surya, menjadi energi listrik yang sangat berpotensi besar pada lahan pasca tambang. Baiklah, itulah paparan materi dari kelompok kami, tim Salam Obeng. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pemaparan materi. Saya mewakili tim dan rekan saya Aksai Ilham Fadiga, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.